Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the star, look how they shine for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Dwi Parwati. Fun fact-nya, gue di sini mau ngejelasin beberapa poin yang menurut gue itu penting. Yap, gak lain dan gak bukan, itu merupakan sebuah pemenuhan tugas gue di mata kuliah akhlak dan etika. Tepatnya di semester 6 di Universitas Indraprasta PGRI. Untuk poin-poin pembahasannya apa aja, silahkan disimak ya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pengertian akhlak dan keutamaan akhlak. Bicara soal akhlak, apa sih akhlak itu? Akhlak adalah sebuah tingkah laku atau budi pekerti. Akhlak merupakan tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dan gak cukup hanya dilakukan untuk sekali. Akhlak itu bersumber pada agama. Lain halnya dengan etika. Dia itu bersumber pada akal pikiran dan juga norma masyarakat. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika keinginan itu timbul atas motivasi dan dorongan dari diri sendiri. Jadi, tidak ada paksaan. Nah, yang perlu kalian tahu, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah atau akhlak baik, dan yang kedua itu ada akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Untuk keutamaan dari akhlak yang baik itu, pertama, semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ditinggikan derajat dan kedudukannya di akhirat. Ketiga, jaminan akan mendapat rumah di surga. Maka dengan kita memiliki sebuah akhlak yang baik, tentunya seseorang itu tidak akan berani untuk berbuat kerusakan. Akhlak yang baik itu akan menjadi benteng, perisai, serta pelindung di dalam setiap langkah kehidupan, sehingga nantinya manusia tidak akan berbuat dosa. Untuk poin yang kedua, itu ada adab dan etika belajar dalam Islam. Jika kita tadi telah membahas soal akhlak, belajar itu termasuk ke dalam salah satu akhlak terpuji, yang dimana itu akan mencerminkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam belajar itu ada sebuah adab yang dimana kita harus terapkan di kehidupan kita, dan itu juga termasuk dalam adab dan etika belajar dalam Islam. Berikut adab-adabnya. Di sini terdapat 17 adab yang saya temukan. Pertama ada meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan untuk kita semua dalam memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga itu adalah menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali jika diizinkan. Yang keempat, untuk keempat sampai ke bawah itu lebih kepada kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Nah, yang keempat ini, kalau ingin keluar kelas, kita harus minta izin kepada guru. Lalu, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Lalu, jika pelajaran kelas selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal dan tidak tertukar dengan orang lain. Lalu, hindari menggunakan atau membawa pulang barang yang bukan milik kita tanpa izin dari orang tersebut. Perhatikan nasihat guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersikap sopan santun terhadap guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar, belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruhi oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain. Ini lebih kepada sistem belajar di kelas sih. Jika guru ada yang sedang menjelaskan, kan kadang kita suka ke distract tuh sama teman-teman yang ada di sebelah kita kalau dia lagi ngajak ngobrol. Nah, adab menurut Islam yang baik itu kita tidak boleh terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah putus asa, dan terakhir membaca doa setelah usai belajar. Dari beberapa adab di atas yang telah saya sebutkan tadi,
Yang paling utama menurut saya itu kita sebagai umat muslim dalam menjalani aktivitas belajar itu adalah membaca doa. Pokoknya setiap kegiatan apapun yang didahului dengan doa, insya Allah nanti akan berakhir dengan baik, dengan lancar, dengan kemudahan lah gitu intinya. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Kenapa sih hal itu penting? Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, itu merupakan sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua, itu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan bahkan dari sumber atau bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar dalam pentingnya kita untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bersifat material maupun non-material. Selain etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat juga pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif Islam. Pertama itu adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dari pembahasan yang telah saya bahas itu, ajaran Islam itu menekankan pentingnya etika atau akhlak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar terwujudnya sebuah kehidupan yang damai, tentram, dan juga aman. Nah, untuk poin yang keempat, itu ada pengertian musyawarah dan demokrasi menurut Islam. Islam itu menjunjung tinggi musyawarah dan perundingan sebelum memutuskan suatu perkara. Pengambilan keputusan yang ideal sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan keputusan pribadi. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup terpisah, sehingga membutuhkan bantuan sama orang lain. Salah satu yang paling penting itu adalah kebutuhan informasi dan pertukaran pendapat. Musyawarah adalah skema pertukaran pendapat yang diatur dalam Islam. Secara definitif, ia adalah perundingan dan pertukaran pendapat mengenai suatu perkara agar dipertimbangkan untuk kemaslahatan bersama, sebagaimana dikutip dari jurnal Al-Daulah. Untuk melakukan sebuah musyawarah, terdapat 3 etika yang harus dilakukan. Pertama adalah sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar dan tidak keras kepala. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua, berlapang dada dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Peserta musyawarah mempersiapkan mental agar mau mendengarkan pendapat orang lain, serta kejernihan hati dan tidak tersinggung saat usulannya ditolak. Yang ketiga, berhubungan baik dengan Tuhan. Seseorang muslim menyadari bahwa kapasitas logikanya itu terbatas. Dengan demikian, orang yang bermusyawarah, terutama ketika memutuskan hal yang besar, sebaiknya memohon petunjuk pada Allah, bertawakal hingga sholat istikharah. Selain bermusyawarah, demokrasi juga harus ada etikanya. Kenapa sih? Karena jika demokrasi tidak dibarengi dengan etika, maka hanya akan membunuh bangsa yang menganutnya. Apalagi banyak masyarakat yang keliru akan demokrasi. Kebebasan dalam demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat dan saling menghormati dalam mengeluarkan pendapat. Jadi dalam demokrasi kita patut untuk memperhatikan etika, baik itu pada saat bicara maupun pada saat bertindak. Etika dalam demokrasi juga bisa menghindari perpecahan yang mendatangkan kerugian.
Oleh karenanya, kita patut untuk memperhatikan etika di dalam berdemokrasi. Etika itu bukan hanya tentang peraturan dan tatanan formalitas belaka, tapi juga menjadi filsafat hidup yang tertanam dalam jiwa sehingga membentuk sebuah karakter. Karakter yang menghasilkan perilaku-perilaku yang tangguh dengan tidak mengedepankan egoisme. Semoga kita semakin bijak dalam berdemokrasi. Selain beretika, terdapat elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam. Tepatnya ada 6. Pertama itu ada asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, itu ada al-adalah atau keadilan. Yang ketiga, al-musawah. Artinya adalah kesejajaran. Yang ketiga, al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima, al-masuliyah adalah tanggung jawab. Dan yang terakhir, keenam, al-huriyah artinya kebebasan. Nah, dari 4 pembahasan yang telah saya bahas tadi, di sini saya mau merangkum setidaknya sedikit yang mungkin itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga. Pertama itu adalah dalam pembentukan sebuah akhlak. Kita sebagai umat muslim tentunya harus dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Dan gimana sih cara pembentukan akhlak yang baik? Nah, cara-caranya itu sudah banyak sih di media sosial. Seperti mau gak mau itu harus ada keinginan dulu sih dari diri sendiri gitu. Yang kedua, dalam melakukan suatu kegiatan sebisa mungkin didahului dengan membaca doa atau dengan berdoa supaya nantinya itu akan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Yang ketiga, dalam menjadi warga negara yang baik harus dibarengi dengan etika agar sebuah tujuan bangsa itu dapat tercapai. Yang keempat, Islam itu menjunjung tinggi sebuah musyawarah, yang artinya segala pendapat itu harus atas persetujuan bersama, tidak dengan sendiri-sendiri. Sekiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah pengucapan, karena lagi dan lagi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan niatnya sih semoga lagi dan lagi infonya atau informasi ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Udah sih itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.